Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau masuk di hadirat Tuhan dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi masuk ke dalam hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Bawa hati. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, amin. Mari kita datang ke dalam hadirat-Nya, membawa segala kerinduan hati kita untuk selalu berada di dekat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang dengan segenap hati kami ya Bapa. Inilah hati kami Tuhan. Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama kita katakan, satu hal yang kurindukan, Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
dalam lagi dan lebih dalam lagi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami membawa hati kami yang terbaik Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Tuhan bentuk pada pagi hari ini. Bertahtalah di atas puji-pujian kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, hadirat Tuhan tetap sama di tempat ini maupun di rumah-rumah di mana para jemaat berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sungguh hanya nama Dialah yang besar dan hanya nama Tuhan Yesus yang layak dipuji. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini. Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, terpuji kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Sama-sama kita mau menyatakan hanya Tuhan yang maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji,
terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dan menghancurkan musuh. sama-sama kita angkat tangan kita di atas. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 Dahsyat. dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Saya yakin di sini semuanya masih pada muda kan ya, masih bisa tetap bangkit berdiri. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyembah Dia dengan lebih dalam lagi. Yes. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Biar alam semesta sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana,
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Hanya bagi nama Tuhan, Kaulah yang layak kami segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sekali lagi serukan bersama-sama, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib, dan adil. Dan setiap jalanmu ya Tuhan adalah jalan kebenaran.
Kami bersyukur pagi hari ini kami bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Kami boleh menganggukkan Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan, kami akan siapkan seluruh kehidupan kami pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu kebenaran yang kami dengarkan pagi hari ini menjadi berkat buat kami, mengubahkan hidup kami sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu, Pastor Andri yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Dan biarlah pewahyuan, intuisi yang baru daripada Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Dan selamat pagi juga bagi saudara yang saat ini mengikuti live streaming. Mungkin saudara sedang terganggu kesehatannya. Mungkin ada juga yang saat ini mengikuti live streaming sedang diserang oleh virus-virus yang jahat. Virus yang paling jahat saudara tahu, virus yang paling jahat itu adalah ketakutan. Ada juga yang tidak ikut ibadah di tempat ini dan ikut live streaming. Saya khawatir itu virusnya virus ketakutan, bukan virus COVID ya. Kalau virus COVID seringkali ada obatnya dan isoman berapa hari ya, seminggu, 14 hari selesai. Tapi kalau ketakutan bisa seumur hidup itu ketakutan. Buang virus ketakutan dengan kuasa Tuhan. Ya, kita sudah membahas tentang pesan Tuhan kepada gereja akhir zaman yang disampaikan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Pada saat Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos. Dan ke-7 gereja ini merupakan gereja-gereja yang mempunyai ciri-ciri atau hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai gereja akhir zaman. Artinya ini bukan hanya pesan pada 7 gereja ini, tetapi pesan kepada kita sekalian gereja di akhir zaman. Kita sampai pada gereja yang ke-7 yaitu gereja jemaat di Laodikia. Sesuai dengan gambar peta yang saudara lihat, itu posisi Laodikia kira-kira di paling selatan dari antara ke-7 gereja itu di Asia Kecil. Dan mari kita mulai saja apa yang dipesankan Tuhan kepada gereja, khususnya gereja di Laodikia yang tidak sadar akan kekurangannya. Orang kalau tidak sadar akan kekurangannya seringkali justru merasa diri lebih, padahal kekurangan. Tidak sadar kekurangannya, dia juga tidak akan memperbaiki diri karena dia tidak sadar akan kekurangannya. Gereja di Laodikia ada gereja yang tidak sadar akan kekurangannya. Dan gereja akhir zaman, banyak gereja yang merasa diri sudah siap untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus kembali, padahal sebetulnya gereja itu tidak sadar akan kekurangannya. Kita buka Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Wahyu 3 ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ada 5 pesan untuk gereja yang ke-7 ini. Ada 5 pesan untuk gereja jemaat di Laodikia. Dibuka dengan ayat ini, dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Laodikia ini salah satu gereja yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan pesan Tuhan pada gereja di akhir zaman. Di sini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pertama adalah Amin. Ini bunyinya sama untuk bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Inggris. Beda-beda sedikit, amin, amen, amen gitu ya. Artinya adalah ketegasan. Jadi kalau amin itu artinya ketegasan. Artinya dapat dipercayai.
Jadi kalau saudara mengamini sebuah doa atau mengamini sebuah firman Tuhan, maka saudara menyatakan bahwa saudara mempercayai betul doa tadi atau firman Tuhan tadi. Artinya juga dapat dipertanggungjawabkan. Artinya doa tadi dapat dipertanggungjawabkan dan saudara setuju dengan doa itu, maka saudara amini. Amin juga artinya kepastian. Pasti. Pastilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Pastilah apa yang dikatakan oleh doa ini. Saudara mengamininya dan saudara menyatakan juga kebenaran. Kebenaran melalui kata-kata amin. Sehingga saudara sendiri merasakan bahwa ini adalah hal yang benar menurut pendapat saudara. Maka saudara katakan amin. Amin juga bersifat memberi penguatan. Amin juga bersifat memberi penekanan. Jadi supaya saudara tidak hanya mengikuti kata-kata amin, tapi harus mengerti benar bahwa amin itu memberi penguatan atau penekanan. Kalau saudara sudah mengamini satu firman Tuhan, sudah mengamini satu doa, harusnya saudara beriman kepada doa itu. Harusnya saudara beriman pada firman Tuhan itu. Tidak hanya berbicara amin, tapi dalam hatinya tetap ragu-ragu. Coba saudara bandingkan dengan Galatia 1 ayat 5. Saudara beri tanda dulu Wahyu pasal 3 ayat 14. Bandingkan dengan Galatia 1 ayat 5. Galatia 1 ayat yang kelima. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Apakah saudara setuju itu? Kalau saudara setuju, maka yang dikatakan di sini baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Itu benar-benar keluar dari hati saudara. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Bagian ini adalah dikenal di dalam kegiatan gereja atau liturgi gereja disebut sebagai doksologi. Doksologi ini adalah pembukaan yang memuliakan Tuhan. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan dengan lagu, tapi kita juga bisa memuliakan Tuhan dengan penyataan. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Itu berarti penguatan, penekanan. Benar. Bandingkan juga dengan Ulangan 27 ayat 15. Apa arti kata amin? Ulangan 27 ayat 15. Ulangan 27 ayat yang ke-15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Kata amin di sini berarti menyetujui. Artinya setuju kalau orang yang menyembah berhala itu akan dihukum. Itu setuju, menyetujui. Jadi apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan kata amin, itu berarti dia adalah Allah Tuhan yang tegas, Tuhan yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, Tuhan yang pasti, Tuhan yang benar, Tuhan yang benar-benar harus disetujui. Yang kedua adalah kata saksi. Saksi yang setia dan benar. Saksi adalah yang menyaksikan. Jadi orang-orang yang tidak menyaksikan sebetulnya tidak bisa disebut sebagai saksi. Saksi adalah yang menyaksikan. Saksi juga artinya adalah orang yang memberi kesaksian. Orang yang tidak memberi kesaksian tidak bisa disebut sebagai saksi. Seseorang dipanggil ke dalam sebuah sidang pengadilan untuk menjadi saksi. Artinya apa? Dia nanti pasti akan diminta kesaksian. Hal ini merupakan hal yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah saksi yang setia dan benar. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang Allah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang surga dan semuanya adalah benar. Tuhan Yesus yang menjadi saksinya. Kalau kita tidak percaya, maka kita sesungguhnya tidak percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak percaya pada firman Tuhan Yesus, berarti kita tidak percaya pada Tuhan Yesus. Lalu dikatakan juga, kalau kita kembali kepada Wahyu tadi, Wahyu pasal 3, ayat 14 bagian tengah, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Tuhan Yesus menyebutkan dirinya sebagai permulaan dari ciptaan Allah.
Ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama. Saudara perlu pahami ini. Sebab kalau kita melihat atau mendengar perkataan Tuhan Yesus permulaan dari ciptaan Allah, ini artinya dia mengawali semua ciptaan Allah. Bukan berarti dia adalah ciptaan Allah yang pertama. Tuhan Yesus bukan ciptaan Allah yang pertama. Tuhan Yesus adalah Sang Allah itu sendiri dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan di dalam Dia, kata Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1, kalau saudara baca di sana Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kalau di dalam New International Version, saudara akan membaca ayat ini, Wahyu pasal 3 tadi, ayat 14, sebagai permulaan dari ciptaan Allah adalah the ruler of God's creation. Jadi aturan dari kreasinya Tuhan. Kreasinya Allah. Jadi Allah berkreasi melalui Tuhan Yesus. Saudara bisa baca itu pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Itu ayat yang paling nyata. Mari kita langsung masuk ke dalam ayat berikutnya. Wahyu 3 ayat 15. Ini pesan pertama. Ada 5 pesan. Wahyu 3 ayat 15. Wahyu 3 ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Pesan pertama, ini ada 5 pesan. Tuhan tahu apa yang dikerjakan oleh gereja akhir zaman. Jadi gereja akhir zaman ini, saudara lihat gereja-gereja di dunia saat ini mengambil sikap tidak sama terhadap kondisi COVID-19. Gereja kita ini tidak pernah berhenti untuk ibadah onsite sejak Juni tahun 2020 sampai dengan hari ini. Gereja lain banyak yang tidak ibadah onsite. Gereja kita tidak berhenti dari sejak Juni. Kita berhenti di bulan April dan Mei ketika COVID mulai baru menyerang. Tapi setelah itu dengan pimpinan Tuhan kita terus berjalan sampai pada hari ini. Tapi Tuhan tahu apa yang dikerjakan oleh gereja akhir zaman. Bagaimana dan apa yang kita kerjakan sebagai pribadi gereja. Kita itu adalah pribadi-pribadi gereja akhir zaman. Dikatakan di sana yang tidak dingin dan tidak panas. Sebetulnya Tuhan suka yang dingin atau suka yang panas sih? Enggak dinyatakan di situ. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah Tuhan tidak menyukai ketidakjelasan. Kalau tidak dingin, tidak panas. Berarti tidak jelas. Kalau dingin, ya dingin. Panas, ya panas. Tuhan itu tidak menyukai ketidakjelasan. Tuhan juga tidak menyukai kondisi yang tidak sepenuhnya. Tidak dingin dan tidak panas. Mau dikatakan panas, kok rada dingin. Mau dikatakan dingin, kok masih panas. Gitu ya. Itu berarti tidak sepenuhnya. Atau dengan kata lain kondisi yang tanggung. Tuhan tidak menginginkan ketidakjelasan. Tuhan tidak menginginkan tidak sepenuhnya atau kondisi yang tanggung. Jangan menjadi gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu bukan institusi gereja saja, tapi pribadi kita masing-masing. Menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang tidak jelas. Kadang-kadang orang ini kok kelihatan rajin. Kadang-kadang hilang dari gereja. Seperti kapal selam. Tenggelam. Di Natal muncul. Setelah selesai Natal tenggelam. Paskah muncul lagi gitu ya. Tidak jelas. Ini orang percaya Tuhan atau enggak sih? Kok kadang-kadang percaya Tuhan berapi-api dia. Tapi kemudian kok rasanya ragu-ragu sama Tuhan. Enggak jelas nih. Kalau mau percaya, percaya. Kalau tidak, ya tidak. Kondisinya kadang-kadang tidak sepenuhnya. Kenapa orang bisa tidak sepenuhnya? Karena seringkali emosional. Emosi lagi seneng nih ngasih persembahan banyak. Emosi lagi sebel sama pendetanya. Ngasih persembahan nggak jadi. Bukannya sedikit nggak jadi. Karena sebel sama pendetanya. Tuhan itu menyukai yang sepenuh hati. Jadi kalau saudara mau menyembah Tuhan sepenuh hati. Saudara mau belajar tentang Tuhan sepenuh hati. Saudara mau melayani Tuhan sepenuh hati. Saudara mau beribadah pada Tuhan sepenuh hati. Itu yang Tuhan sukai. Bandingkan coba dengan Matius 22. Kasih tanda dulu Wahyu pasal 3. Matius 22 ayat 36 dan 37.
Matius 22 ayat 36 dan 37. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau saudara membaca ayat tadi, mengapa perlu dijelaskan dengan kata-kata yang dikatakan tadi pada ayat 37, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kenapa tidak kasihilah Tuhan Allahmu? Titik. Karena Tuhan tidak mau setengah-setengah. Engkau mengasihi Allah baik. Tapi kalau engkau mengasihi Allah, haruslah engkau mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jadi tidak setengah-setengah, tidak tanggung, harus sepenuhnya, sepenuh hati, tidak emosional. Lagi dikabulkan doanya oleh Allah, wah cinta sama Allah. Berdoa, menyanyi, memuji Tuhan sambil menangis-nangis. Tapi ketika doanya tidak dikabulkan, lupa sama Tuhan, benci sama Tuhan, marah sama Tuhan, berontak, protes pada Tuhan. Ini tidak sepenuh hati. Saudara harus menjadi orang yang menyembah, dikatakan di sini pada ayat 37, mengasihi Allah dalam segala bentuknya dengan sepenuh hati. Kita teruskan, Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apa artinya dimuntahkan? Saudara kalau memuntahkan makanan, kira-kira makanan itu masih di piring saudara atau sudah di mulut saudara? Segala sesuatu yang dimuntahkan itu pasti sudah dimasukkan mulut. Kalau di piring itu namanya dibuang. Sedangkan di sini dikatakan pada ayat 16, begitu jelas. Kalau firman Tuhan itu jelas. Tuhan itu tidak pernah ada kompromi. Saya beritahu kepada kita semua. Sifat Tuhan itu tidak pernah kompromi, tidak pernah setengah-setengah. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya apa? Semua yang setengah, semua yang tidak sepenuhnya akan dimutahkan Tuhan. Artinya sebetulnya sudah diterima. Makanan itu sebetulnya sudah masuk mulut kita, sudah diterima. Bukan belum dimakan, sudah dimakan. Tapi karena suam-suam kuku, setengah-setengah, tidak sepenuhnya, maka dimutahkan. Kemudian dibuang dari dalam mulut. Seringkali orang berpikir begini, Allah yang Maha Kasih tidak mungkin mencabut kembali berkat-Nya. Allah yang Maha Kasih tidak mungkin mencabut kembali kasih karunia-Nya. Bagaimana dengan ayat ini? Allah sudah menerimanya dan Allah memutahkannya. Berarti apa? Bisa setiap saat kita kehilangan apa yang seharusnya dan sudah kita peroleh. Kita sudah peroleh nih berkat Tuhan. Kita sudah peroleh segala kasih kemurahan Tuhan. Tapi karena kita suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, tidak jelas, tidak sepenuhnya, tanggung-tanggung, tidak sepenuh hati, maka dimuntahkan. Tadinya kita melayani Tuhan. Dan Tuhan bersuka cita dengan pelayanan kita. Tuhan menerima pelayanan kita. Tuhan memberkati kita karena pelayanan kita. Tapi lalu kita setengah hati, tidak sepenuh hati, maka Tuhan mutahkan. Saudara pernah dengar kisahnya Raja Salomo. Raja Salomo raja luar biasa, anaknya Daud. Dia dipercaya oleh Tuhan untuk membangun bait Allah pertama. Dengan kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tapi kemudian dia menyembah berhala. Dia mengikuti Asitoret. Dia menyembah berhala-berhala dari istri-istrinya yang begitu banyak. Tuhan memutahkan dia. Padahal tadinya sudah masuk mulutnya Tuhan ini. Sudah diterima oleh Tuhan. Tapi enggak diteruskan. Jangan menjadi gereja akhir zaman yang akan dimutahkan oleh Tuhan.
Pesan pertama, Tuhan inginkan gereja akhir zaman itu sepenuh hati. Teruskan, Wahyu 3 ayat 17. Ini pesan kedua. Wahyu 3 ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Gereja akhir zaman adalah gereja yang tidak sadar akan kekurangannya. Gereja yang puas dan bangga dengan kelebihannya. Ketika mendapat berkat Tuhan untuk bisa memiliki gedung gereja, itu satu berkat Tuhan. Ketika bisa memiliki jemaat yang aktif sehingga jemaat ini bertumbuh, berkembang sehingga begitu banyak orang jemaat di dalam gerejanya, itu adalah berkat Tuhan. Tapi kemudian tidak sadar akan kekurangannya. Pesan kedua di sini adalah gereja akhir zaman ini adalah gereja yang seringkali tidak sadar akan kekurangannya. Karena apa? Karena merasa kaya. Kaya dengan anugerah, kaya dengan Roh Kudus. Orang lain mah nggak punya Roh Kudus, gereja lain nggak punya Roh Kudus. Gereja saya ini punya Roh Kudus. Gereja orang lain mah tidak punya mujizat. Gereja saya ini mujizat terjadi sampai hari ini. Dia merasa kaya. Dan memperkayakan dirinya. Memperkaya dirinya ini terus menambah-nambah segala kelebihannya sebagai gereja Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai pribadi, kita tidak boleh sombong rohani. Orang yang sombong rohani akan merasa diri lebih dan tidak sadar akan kekurangannya. Dan merasa tidak kekurangan apapun. Apalagi yang kurang ya, semua Tuhan sudah berkati. Kesaksiannya adalah Tuhan sudah memberkati hidup saya sehingga saya tidak kekurangan apapun. Apalagi ya kalau Tuhan datang, Tuhan nanya, Andri kamu mau apa? Saya nggak tahu ya mau apa karena semuanya saya punya. Itu merasa tidak kekurangan apapun. Padahal kata Tuhan, Tuhan bisa melihat dan bisa menilai dengan benar. Ingat, Dia adalah yang benar, yang amin. Kamu tuh melarat. Kamu itu malang. Kamu itu miskin. Kamu itu buta. Dan kamu itu telanjang. Melarat berarti tidak punya apa-apa. Malang berarti sial. Miskin berarti dia tidak punya kekayaan. Walaupun dia merasa dirinya kaya. Kelebihan dalam segala hal. Dan buta. Merasa diri ngerti firman Tuhan. Padahal nggak ngerti firman Tuhan. Terus bicara bahwa wah kemarin saya diangkat oleh Tuhan ke langit, ke awan-awan. Saya masuk ke dalam surga. Lalu Tuhan bawa saya juga ke neraka. Saya lihat di situ banyak orang disiksa dan sebagainya. Itu omong kosong. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita mengerti bahwa omongannya dia itu omong kosong. Siapapun dia, orang mungkin pendeta luar negeri atau manapun juga. Saudara jangan mau dibodohi dengan penyataan-penyataan seperti itu. Saya melihat bahwa Indonesia tahun 2022 pada bulan kesekian akan terjadi bla 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 begini. Saudara suka ada nonton itu di YouTube kan? Itu yang disebut dengan buta. Orang buta itu tidak bisa melihat, tapi kalau dia tidak merasakan, menyadari kekurangannya, saudara bisa bayangkan kalau orang buta merasa diri melihat, merasa diri melek. Terus saudara tanyai, bagus yang mana? Ini kain yang ini sama kain yang ini. Dia buta loh, dia nggak pegang-pegang, nggak pegang kainnya. Dia bilang, bagus yang ini. Padahal dia nggak lihat. Dan ternyata yang dia pilih itu adalah bekas kain pel di toko kain itu. Disuruh bawa kain benar sama kain pelnya bekas di toko kain itu. Mana yang bagus ya? Dia tunjuk yang kain pel. Yang dia buta. Buta itu tidak melihat kenyataan yang sebenarnya. Apa yang membuat dia buta? Mungkin pikirannya. Mungkin karena dia merasa diri kaya tadi. Dan telanjang. Apa telanjang? Kapan saudara kenal telanjang ini? Pertama kali manusia mengenal telanjang di mana? Di Taman Eden. Pada saat apa? Dosa. Dosa sehingga
Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Shekinah glory yang tadinya menutupi tubuh manusia hilang sehingga dia telanjang. Jadi kalau disebut kamu tuh telanjang artinya apa? Kamu tuh punya dosa sebetulnya. Tapi kamu sembunyikan di balik kekayaanmu yang kamu rasa kamu tuh kaya. Jadi kita lihat di sini, apa yang dinilai oleh Tuhan tidak sama dengan apa yang dibanggakan oleh manusia. Termasuk oleh gereja Tuhan yang tidak sadar kekurangannya. Saya beritahu pada saudara, menyadari kekurangan, menyadari keburukan adalah awal dari sebuah tindakan perbaikan. Kalau saudara tidak sadar akan kekurangan saudara, tidak sadar akan keburukan saudara, saudara tidak akan memperbaiki diri saudara. Itu gunanya cermin kan? Kita bercermin untuk melihat, ini jambul saya sudah rapih belum? Gitu kan? Alis saya kiri kanan sudah sama belum? Atau jangan-jangan tadi lupa, sudah yang kiri sudah rapih, ada telepon, jadi lupa. Terus pergi ke gereja, botak sebelah. Kekurangannya kita ketahui. Terus setelah tahu, oh ya, kok kurang rapi ya? Kok kurang ini? Memangnya kita langsung pergi? Enggak ada. Kita perbaiki dulu kan kekurangan itu. Bagaimana saudara memperbaikinya? Adalah ketika saudara menyadari kekurangan atau keburukan saudara. Coba saudara bandingkan dengan Lukas 15. Ayat 17 sampai 20. Ini perumpamaan yang saya paling sukai ini. Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 20. Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 20. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini adalah kisah tentang anak yang terhilang. Bagaimana dia melakukan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan untuk kembali ke rumah Bapa dan akhirnya dia mendapatkan kembali satu hidup yang baru bersama Bapanya, tetap sebagai anak Bapa. Itu diawali dengan apa? Menyadari kekurangannya, menyadari keburukannya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kalau dia tidak sadar, berangkat dia alias mati. Karena dia tidak sadar kekurangannya. Kalau anak bungsu ini yang sudah miskin, melarat dan sebagainya ini, merasa dia, oh enggak, saya kaya, saya bahagia, saya punya kelebihannya banyak, ya dia tidak akan memperbaiki diri. Ketika seseorang ditanya, apakah kamu sedang punya problem persoalan, sedang punya masalah? Enggak, saya enggak punya masalah. Dia enggak sadar masalahnya dia besar. Dia tidak akan memperbaiki diri. Dia tidak akan datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan mencari penolong. Kenapa perlu ada tes untuk orang-orang yang kemungkinan kena COVID? Entah tes antigen, entah PCR. Kenapa? Supaya sadar, oh iya ya saya kena COVID ini, positif ini. Kalau sudah tahu seperti itu, ya dia isoman, mestinya begitu kan. Ada juga sih yang, oh saya positif ini tapi saya sehat kok, saya jalan-jalan tetap positif, tapi padahal ada juga yang gitu. Itu kurang peduli sama orang lain itu. Orang lain terus kena dropletnya dibagi-bagi, bukan berkatnya dibagi, tapi dropletnya dibagi. Kalau sudah tahu positif, ya isoman lah di rumah. Isolasi mandiri, makan obat dan sebagainya karena sadar. Meskipun gejalanya katakanlah nggak terlalu menyengsarakan dia. Tapi kalau tidak sadar, nah yang bahaya sekarang kan gitu.
banyak orang yang tidak sadar dan tidak mau sadar. Ada kemungkinan loh kamu positif loh. Karena orang-orang serumahmu itu banyak yang positif, banyak yang kena loh. Kamu yang kena loh. Enggak, saya enggak kena. Takutnya apa? Takutnya tidak boleh kemana-mana. Orang itu tidak minum obat juga, udah pasti. Jadi di sini kita lihat menyadari kekurangannya. Lalu gimana solusinya? Kalau menyadari bahwa aku ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Apa yang harus aku lakukan? Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ada yang aneh enggak di ayat ini? Kalau saudara bandingkan dengan ayat 17 tadi, Wahyu 3 ayat 17. Dikatakan di sana Wahyu 3 ayat 17. Ya, dan karena engkau tidak tahu, ayat bagian tengah, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Lalu ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Lo tahu kalau miskin kok suruh beli sih? Itu kan tadi ayat 17 kan. Engkau itu melarat, engkau tuh miskin. Ayat 18. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Kok membeli sih? Apa yang dibelinya? Ada 3 perkara. Emas yang dimurnikan dalam api, pakaian putih, dan minyak pelumas mata. Emas yang dimurnikan dalam api, ini adalah gambaran, nanti saudara bisa memahami di sini. Ini gambaran iman. Dan iman itu tidak bisa saudara peroleh hanya karena saudara diberi oleh Tuhan. Begitu saja, enggak. Ada sesuatu yang harus saudara bayar harganya untuk iman itu. Makanya dikatakan membeli. Apa yang saudara harus bayar harganya? Saudara tidak akan mendadak punya iman yang kuat loh. Kalau saudara tidak mau hidup dalam iman dan membiarkan iman itu teruji dan terlatih. Iman semakin teruji dan terlatih, semakin hidup dan semakin kuat. Itu sebabnya saudara lihat bagaimana iman gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula ini luar biasa sebetulnya. Karena gereja ini adalah gereja yang menderita, gereja yang disiksa, gereja yang dikejar-kejar, gereja yang dibunuh. Jemaatnya itu diancam dan sebagainya. Bahkan rasul-rasul, pemuka-pemuka gereja banyak yang dihukum mati. Imannya menjadi luar biasa. Sekarang gereja akhir zaman. Nah, gereja akhir zaman merasa dirinya semuanya serba ada, serba diberkati Tuhan, serba luar biasa. Akhirnya apa? Jangan-jangan imannya malah keropos. Emas yang dimurnikan dalam api. Emas yang dimurnikan dalam api berarti diuji. Apakah dia emas murni enggak? Ini adalah gambaran iman. Supaya apa? Menjadi kaya. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki kuasa yang sebetulnya milik Tuhan, tapi dirasakan dan dialami oleh dirinya. Siapa yang berkuasa menyembuhkan? Tuhan. Tapi kalau kita beriman pada Tuhan, maka kuasa penyembuhan itu menjadi milik kita dan kita sembuh. Jadi itu sebabnya dikatakan kamu harus membeli. Kamu miskin, tapi kamu harus membeli. Membelinya bukan dengan uang, tapi membelinya dengan harga yang harus dibayar untuk sebuah iman yang kuat. 1 Petrus 1 ayat 7, bandingkan. Wahyu 3, saudara beri tanda. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada Wahyu 3 ayat 18 tadi bukan berarti Tuhan Yesus itu adalah tukang emas atau toko emas. Kita harus membeli emas dari toko emasnya Tuhan Yesus, bukan. Tapi itu yang dimaksud adalah iman.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman itu sendiri harus benar-benar murni. Yang kedua adalah pakaian putih. Pakaian putih ini adalah gambarannya pada Shekinah glory, ya, cahaya kemuliaan Allah. Berarti pakaian putih ini adalah kemuliaan. Kenapa? Karena tidak punya kemuliaan. Gereja Tuhan tuh harusnya punya kemuliaan. Kemuliaan ini adalah kemuliaan yang diakui oleh Allah. Dikatakan di sana supaya tidak terlihat ketelanjanganmu. Supaya kamu tidak terlihat akan segala, kan gereja Tuhan itu dulunya orang berdosa. Kita semua dulunya orang berdosa. Supaya tidak terlihat dosa kita, dalam arti kata tidak tergambar lagi dosa kita pada diri kita, maka kita harus menjadi orang yang dimuliakan atau punya kemuliaan. Coba saudara bandingkan dengan Wahyu 7. Tetap beri tanda Wahyu pasal 3 ya. Wahyu 7 ayat 13 dan 14. Wahyu 7 ayat 13 dan 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saya pernah menjelaskan hal ini pada PA tentang akhir zaman. Ingin saya beritahukan pada saudara, sebelum masa kesengsaraan dan masa kesengsaraan besar, 2 kali 3,5 tahun masa antikristus, maka gereja Tuhan akan diangkat ke awan-awan dan bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa sana dan disambut oleh Tuhan Yesus di sana. Gereja Tuhan tidak akan mengalami masa kesengsaraan dan masa kesengsaraan besar. Tapi ada orang-orang yang tidak terangkat. Dan orang-orang yang tidak terangkat, gereja Tuhan yang tidak terangkat ini akan mengalami masa kesengsaraan dan kesengsaraan besar. Tapi justru di situ iman mereka akan menjadi luar biasa. Dan pada saat itu mereka akan diangkat ke awan-awan bukan sebagai rombongan gereja, tapi sebagai pribadi-pribadi. Seperti ketika Henoh diangkat. Seperti ketika Elia diangkat. Itu pribadi-pribadi. Itu akan diangkat di sepanjang masa kesengsaraan dan masa kesengsaraan besar. Mana ayatnya? Ayatnya ini tadi yang baru saudara baca. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku. Tua-tua ini adalah wakil dari gereja Tuhan, ya, ada 12 tua-tua dan sisi lain 12 juga. 12 ini gambaran 12 murid Yesus atau gereja Tuhan dan 12 suku Israel. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Loh, ada orang-orang kok pakai jubah putih. Dan dari mana mereka datang? Kok tiba-tiba mereka muncul? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuanku mengetahuinya. Ini kataku itu maksud kata Yohanes. Ini karena Wahyu ini kan untuk Yohanes. Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kesusahan yang besar di mana? Di bumi. 2 kali 3,5 tahun. Mereka ini keluar dari kesusahan yang besar. Mereka itu diangkat ke angkasa. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi kalau kita lihat di sini, pakaian putih ini adalah pakaian kemuliaan. Karena dosanya sudah dicuci, diampuni. Sehingga tidak lagi terlihat ketelanjangan. Ingat ya, ketelanjangan hubungannya dengan dosa. Yang ketiga, Wahyu 3 ayat 18 mengatakan minyak pelumas mata. Minyak pelumas mata adalah kuasa Roh Kudus. Mata di sini adalah mata hatinya, mata batinnya, bukan mata jasmaninya. Mata rohnya. Kuasa Roh Kudus ini membuat dia bisa melihat. Coba bandingkan dengan Yesaya 42 ayat 18 sampai 23. Yesaya 42 ayat 18 sampai 23. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar.
Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok, mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Saudara lihat di sana, kejadian di akhir zaman ini, bahkan dikatakan di sana, hamba Tuhan itu buta dan tuli. Buta karena tidak bisa melihat apa yang diperlihatkan oleh Tuhan. Dan tuli karena tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Gereja Tuhan yang buta ini harus mempunyai kuasa Roh Kudus, yaitu minyak pelumas matanya untuk bisa melihat. Supaya di akhir zaman, ini penting sekali buat di akhir zaman, karena di akhir zaman ini waktunya sudah mepet ini. Sudah tinggal sedikit lagi. Kalau kita tidak waspada sekarang, kita bisa celaka ini. Sesuatu yang kita sudah kerjakan di waktu yang lama itu bisa hancur di waktu-waktu terakhir kalau kita tidak waspada. Sehingga kita perlu waspada, harus bisa melihat apa yang Tuhan tunjukkan dan apa yang Tuhan sampaikan harus kita bisa dengar. Sehingga dikatakan di sini tadi, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Kenapa? Karena berisiknya informasi dunia. Berisiknya hal-hal yang ada di dunia ini menarik perhatiannya. Yang dilihat hanyalah hal-hal yang sifatnya berita-berita dunia yang sebetulnya sebagian besar malah bohong. Dan tidak melihat apa yang ditunjukkan oleh Allah melalui setiap kejadian-kejadian yang ada. Kenapa? Tidak mau belajar peka. Roh Kudus sudah mau menolong tapi dianya tidak mau. Dan Roh Kudus tidak pernah memaksa kita. Kita harus minta Roh Kudus, Tuhan bukakanlah mata saya. Supaya saya bisa melihat apa yang kau tunjukkan. Kita coba bandingkan juga dengan Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Udah diberitahukan rahasianya. Sangat jelas, ini ayat ini nggak perlu ditafsir lagi, nggak perlu diuraikan, nggak perlu dijelaskan lagi. Bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Seringkali orang ingin melihat Tuhan, tapi dengan mata jasmani. Nggak bisa. Saudara mau melihat Tuhan dengan hidup kudus. Saya sudah beritahukan pada saudara, hidup kudus adalah hidup yang dikhususkan bagi Allah. Hidup kudus adalah hidup yang khusus. Khusus bagi siapa? Khusus bagi Allah. Kalau saudara hidup khusus bagi Allah, saudara akan bisa melihat Tuhan. Jangan saudara paksakan untuk melihat Tuhan dengan mata jasmani. Nanti saudara mereka-reka, mengada-ada. Saya kemarinnya bangun tidur, saya melihat cahaya putih. Saya melihat ada orang rambutnya panjang, jenggotan brewokan. Yesus itu Yesus di toko buku Immanuel. Fotonya itu. Gambaran orang. Apakah Tuhan Yesus benar seperti itu? Nah di sini kita lihat ya, seringkali kita tertipu oleh khayalan kita sendiri. Halusinasi melihat Yesus. Padahal tidak. Orang yang melihat Allah adalah orang yang mengkhususkan dirinya untuk Allah. Kalau saudara benar-benar berdoa dan mengkhususkan diri saudara untuk Allah, mengkuduskan diri saudara, bisa jadi saudara di dalam doa itu saudara bisa melihat Allah. Bukan dengan mata jasmani saudara, tapi dengan mata rohani saudara. Di sini kalau kita lihat, Tuhan tidak mau memberikan semua itu kepada gereja akhir zaman. Tidak mau Tuhan memberikan apa? Emas yang dimurnikan dalam api, pakaian putih, atau minyak pelumas mata. Tapi Tuhan mau supaya gereja akhir zaman membelinya. Coba kita bandingkan Matius 13 ayat 44 sampai 46.
Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara lihat di sana, dia saudara tidak punya uang. Dia tidak punya uang untuk apa? Untuk membeli ladang tadi. Sehingga dikatakan ayat 44, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Apa sih istimewanya ladang itu? Karena ladang itu terpendam di sana sebuah harta. Harta itu apa namanya? Harta itu namanya kerajaan surga. Dia sebetulnya tidak punya uang untuk membeli mutiara. Tapi setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, yaitu kerajaan surga, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dia nggak punya uang. Tapi dia membeli karena dia merasa terlalu berharga. Apa yang dikatakan Tuhan, emas yang telah dimurnikan dalam api, pakaian putih dan minyak pelumas mata adalah terlalu berharga. Sehingga saudara harus membelinya. Saudara harus mendapatkannya dengan membayar harganya. Saudara mau surga, surga adalah sangat berharga. Harus berani membayar harganya untuk mendapatkan surga. Tuhan Yesus katakan apa? Pikulah salib, sangkal diri, dan ikut aku. Itu syaratnya. Mau masuk surga itu ya, syaratnya adalah sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku. Menyangkal semua free will kita, haknya kita. Kita berhak untuk berbuat dosa. Dosa itu hak kita loh. Kita berhak berbuat dosa. Boleh kita. Tapi kita sangkal. Saya tidak mau berbuat dosa. Karena saya mau masuk surga. Memikul salib. Memikul salib adalah menanggung semua hal penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Saya dicaci maki tapi saya diam saja. Kan tidak harus ditanggungnya. Sebetulnya saya bisa ngelawan. Saya bisa mensomasi orang itu. Kan gitu kan. Enggak, saya enggak mensomasi. Saya enggak menyeret dia ke bidang hukum. Enggak. Saya menanggung salib. Nah, lalu mengikut Yesus. Itu orang masuk surga. Jadi kalau kita lihat di sini, kita harus membayar harganya. Sehingga kita harus membelinya. Pesan ketiga, Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan ini akan mendapat teguran dan hajaran dari Tuhan. Jadi gereja Tuhan ini harus rela menerima semua bentuk didikan Tuhan. Dan bertobat. Tujuannya Tuhan adalah bertobat. Sehingga dikatakan pada ayat 19 tadi pesan ketiga. Barang siapa kukasihi, ia kutegur, kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Dan bertobatlah. Ini tujuan Tuhan. Gereja akhir zaman harus bertobat. Saudara dan saya, kita semua harus bertobat. Sebab apa? Kita ini waktunya sudah tinggal singkat. Tidak lama lagi. Sehingga ketika Tuhan pukul kita dengan penyakit, ketika Tuhan pukul kita dengan harta yang hilang, ketika Tuhan pukul kita dengan kebahagiaan yang hilang, ketika Tuhan pukul kita dengan macam-macam hal-hal yang menyakitkan kita, tahulah kita, Tuhan mau supaya kita bertobat. Bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena apa? Waktunya sudah tidak ada lagi, tidak tersedia lagi. Kita lanjut saja, ini sebetulnya ada ayat-ayat bandingannya, tapi saya rasa kita terus saja dulu. Wahyu 3 ayat 20. Pesan keempat. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara mungkin sering lihat gambar ini ya. Gambar Tuhan Yesus mengetuk pintu. Mengetuk pintu dan menunggu dibukakan. Dan di bagian sisi luar dari pintu itu tidak ada handle-nya. Sehingga Tuhan Yesus tidak bisa buka dari luar. Bisanya dibuka dari dalam.
menunggu orang di dalam membukakan pintu baru Tuhan masuk dan Tuhan akan makan bersama dia. Itu gambar yang terkenal sekali, kan gambar yang indah sekali. Tapi saudara mengerti tidak apa artinya? Pada Wahyu 3 ayat 20 ini pesan keempat. Akhir zaman adalah masa terakhir Tuhan menunggu respon dari gereja akhir zaman. Jadi akhir zaman ini adalah masa terakhir bagi Tuhan untuk menunggu respon dari gereja akhir zaman. Makanya Tuhan mengetuk. Tuhan bisa nggak masuk? Bisa. Pada waktu Tuhan setelah selesai bangkit, murid-muridnya ada di dalam ruangan tertutup dan terkunci. Tiba-tiba Tuhan ada di dalamnya kok. Nggak usah pakai ketuk-ketuk pintu. Kenapa mesti pakai ketuk-ketuk pintu? Tuhan menunggu respon kita. Saudara dan saya sebagai gereja akhir zaman sedang diketuk pintu hati kita. Memberi respon tidak? Diketuk untuk macam-macam hal. Kamu lihat banyak orang melayani Tuhan. Apakah kamu sudah melayani Tuhan? Itu ketukan Tuhan. Kamu lihat banyak orang sudah mengabarkan Injil dan membawa teman-temannya, membawa saudara-saudaranya, keluarganya datang kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kamu membawa teman-temanmu, saudara-saudaramu, orang-orang lain untuk datang kepada Tuhan Yesus? Saudara diketuk. Respon saudara mana? Respon saudara mana? Apa respon saudara? Sekarang diberitahukan, sekarang masa akhir zaman. Sudah waktunya, sudah sangat limit. Sudah sangat dekat pada akhirnya. Sudahkah saudara bertobat dan membenahi diri saudara? Mana respon saudara? Tuhan mengetuk. Tuhan mengetuk di sana. Dan dikatakan di sana kalau Tuhan sudah dibukakan pintu maka Tuhan akan masuk. Apa artinya masuk? Masuk itu artinya Tuhan bersekutu dengan keluarga itu. Bukakan pintu, Tuhan Yesus masuk bersekutu dengan keluarga itu. Bersekutu dengan kita. Dan dikatakan makan bersama. Gambaran pada orang-orang budaya Yahudi, makan bersama itu artinya menjadi satu. Menjadi satu kesatuan. Orang tidak mungkin makan bersama kalau tidak merasa bahwa kita itu satu kesatuan. Jadi tidak mungkin makan bersama dengan orang lain. Zaman itu nggak ada warteg gitu ya. Kita makan, sebelah kita orang lain, kita nggak kenal sama sekali. Kita makan bersama, nggak ada. Yang ada adalah makan bersama ketika misalnya ya makan di rumahnya siapa, makan bersama. Makan di rumah siapa, makan bersama. Itu adalah menjadi satu. Dan Tuhan mau menjadi satu dengan kita. Tuhan bersekutu dan menjadi satu dengan kita. Saudara mesti bandingkan hal ini ya. Dengan, oke kita baca saja. Markus 10 ayat 46. Sampai ya 52. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya sangat suka sekali dengan kisah Bartimeus ini. Sebetulnya ini satu khotbah sendiri ya, cuma saya singkat saja ya. Bartimeus ini orang buta. Tuhan Yesus tidak lewat di depannya dia, jauh. Tapi Bartimeus bilang, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak-teriak begitu dan orang bilang, "Hus, diam kamu. Udah diam, gak ada gunanya kamu berdoa pada Tuhan." Tapi Bartimeus tidak putus asa, dia tetap berdoa dan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus dari tempat yang jauh itu sudah bisa datang ke Bartimeus dan menyembuhkan Bartimeus. Tapi Tuhan Yesus tidak mau datang. Tuhan Yesus bilang panggil dia. Apa yang Tuhan Yesus tunggu? Respon. Respon dari Bartimeus. Bartimeus itu buta loh, dia datangnya juga ngerayang-gerayang.
Kenapa enggak Tuhan Yesus yang melek, yang bisa melihat, yang datang kepada Bartimeus? Kenapa mesti Bartimeus yang buta yang datang kepada Yesus? Datang kepada Yesus. Sudah datang, Bartimeus pikir langsung disembuhkan. Enggak, ditanya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa masa Tuhan Yesus enggak tahu? Permintaan yang paling besar yang aku harapkan adalah supaya aku bisa melihat. Apa Tuhan Yesus mengatakan? Oke, kamu bisa melihat. Ya, pergi sana, sembuh dia. Enggak. Yesus berkata, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Enggak ada sama sekali kata-kata kamu bisa melihat. Tapi imanmu menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu apa reaksinya, responnya? Ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa. Ini bagus sekali. Ini khotbah yang bagus sekali. Bartimeus. Saya suka sekali dengan peristiwa Bartimeus ini. Pesan yang kelima, Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Tahukah saudara apa sasaran akhir yang sudah direncanakan oleh Allah bagi saudara dan saya? Kita ini kan hidupnya macam-macam hal ya. Kita tuh setengah mati cari duit gitu ya. Dan dapatnya nggak seberapa, habisnya banyak. Kita tuh setengah mati melawan penyakit. Ya orang-orang kitanya mau tertib, orang lain yang nggak tertib, ya kan? Orang lain yang tidak menjaga dirinya. Akhirnya kita ketularan juga, kita ikut sakit dan sebagainya begitu kan? Tapi sasaran akhirnya apa sih bagi gereja akhir zaman? Gereja akhir zaman sasaran akhirnya yang dipersiapkan oleh Tuhan adalah tidak ada yang lain adalah menang. Menang dan bertahta bersama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini pada ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Tidak ada disebutkan barang siapa kalah. Barang siapa menang bakal begini. Barang siapa kalah bakal begitu. Enggak ada. Jadi sasarannya cuma satu. Menang. Dia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Jadi akan bertahta bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun di muka bumi. Setelah gereja Tuhan naik ke angkasa, ada perkawinan anak domba Allah bersama dengan gereja Tuhan di angkasa. Maka setelah selesai masa 2 kali 3,5 tahun di dunia ini, Antikris berkuasa dengan luar biasa dan menimbulkan perang Harmagedon. Maka Tuhan Yesus turun bersama dengan gereja Tuhan dari angkasa, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Lalu mengalahkan Antikristus, mendamaikan dunia ini berada dalam kerajaan 1000 tahun. Pemerintahan siapa? Pemerintahan raja bernama Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara jangan kira itu 1000 tahun manusia ya. Itu 1000 tahunnya Tuhan. Itu setara kurang lebih dengan 1 hari. Setelah itu kita akan dibawa masuk dalam surganya. Tapi kita bertahta di dalam kerajaan 1000 tahun. Masa akhir zaman adalah masa perjuangan bagi gereja akhir zaman. Untuk meraih apa? Meraih kemenangan bersama dengan Kristus. Jadi saudara jangan berhenti di tengah jalan. Jangan mau kalah di tengah jalan. Seandainya sekarang saudara dihantam oleh masalah, babak belur saudara jatuh dengan berdarah-darah, bangun lagi. Berjuang lagi. Terus berjuang. Karena apa? Akhirnya, akhir dari cerita. Kalau kita terus berjuang bersama dengan Kristus, akhirnya kita pasti akan menang. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah saudara dan saya di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Pelayanan kita untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Pada akhirnya dikatakan kita akan menang. Kita seolah-olah sekarang sedang berlomba lari. Dan di sana sudah ada piala. Piala juara. Dan piala juara itu ada nama kita di situ. Kita belum sampai di finish nih. Tapi nama kita sudah ada di piala juara. Tuhan terlalu yakin bahwa kita akan menang. Kalau kita terus berlari bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita berhenti di tengah jalan.
Apalagi kita meninggalkan gelanggang olahraga itu. Piala itu tidak ada yang mengambilnya. Karena dikatakan di sini kita sudah menang. Tuhan sudah memberikan kemenangan itu. Tinggal sekarang dengan iman kita berlari dan meraih piala itu. Wahyu 3 ayat 22 sebagai ayat penutup. Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Penutup dari 5 pesan itu adalah pesan sepenting apapun tidak ada gunanya. Ada 5 pesan ya. Jadi pesan pertama adalah Tuhan tahu apa yang dikerjakan oleh gereja Tuhan dan Tuhan tidak suka yang tidak sepenuh hati. Pesan kedua adalah gereja Tuhan tidak sadar akan kekurangannya sehingga tidak bisa memperbaiki diri. Pesan ketiga, gereja Tuhan yang dikasih oleh Tuhan akan ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Dan akhir zaman, pesan keempat, akhir zaman adalah masa terakhir Tuhan menunggu respon dari gereja Tuhan. Pesan kelima adalah sasaran akhir dari gereja Tuhan adalah kemenangan dan duduk di tahta bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Dan semua pesan ini adalah pesan yang penting, tapi tidak ada gunanya kalau tidak didengarkan. Sehingga dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pesan untuk 7 gereja di akhir zaman ini sangatlah penting bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang gereja akhir zaman. Sekarang kita berada di akhir zaman dan pesan ini sangat penting untuk kita. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi kita katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin Selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Ku nyanyi hosana. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Bagi Rajaku yang duduk
di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. sembahlah Dia dengan segenap hatimu. Bagi Raja Dengan segenap hatimu, sembahlah Dia. di tanah. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Terpujilah Tuhan. Ku nyanyi Oh haleluya, terpuji Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau Layak disembah. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ada 7 pesan pada 7 gereja Tuhan. Untuk kami semua gereja akhir zaman benar-benar menerima pesan itu dengan jelas. Hari ini Tuhan, kami menerima pesan pada gereja yang ke-7. Kami mau serahkan diri kami ya Tuhan. Kami tidak lebih baik dari gereja-gereja itu. Bahkan kami mungkin punya banyak kekurangan. Tapi terima kasih Tuhan. Sebelum waktunya berakhir, sebelum segala sesuatu terlambat, sekali lagi Tuhan mengingatkan kami. Agar kami sungguh-sungguh membeli emas yang dimurnikan dalam api. Membeli akan baju putih yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Dan membeli minyak untuk pelumas mata kami. Sehingga kami bisa melihat apa yang Tuhan sudah sedang kerjakan di akhir zaman ini. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kami untuk bertobat. Untuk bertobat, untuk bertobat. Tuhan menunggu respon kami. Respon yang Tuhan harapkan, tunggu-tunggu adalah pertobatan kami yang sungguh-sungguh. Tuhan, biarlah di akhir zaman ini terjadi pertobatan besar-besaran. Bukan saja bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi terutama bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus bertobat. Kami semua harus bertobat. Tidak ada seorang pun yang lebih rohani, yang lebih suci dibandingkan dengan orang lain. Kami masing-masing harus menyadari semua kekurangan kami dan kami bertobat. Tuhan, kami mau bertobat. Tolong kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Gereja akhir zaman yang sudah saat ini sedang diserang oleh berbagai macam tipu daya setan, iblis, kuasa kegelapan dalam berbagai macam rupa. Oh Tuhan, tolong kami untuk menang. Karena kami memang diharuskan menang. Kami memang sudah dipastikan menang kalau kami terus berjuang bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak berhenti di tengah jalan. Tapi kami terus maju berjuang. Walaupun mungkin kami mengalami tekanan yang hebat. Walaupun mungkin kami mengalami ancaman yang luar biasa. Kami mau maju terus Tuhan. Dan mata kami memandang hanya kepadamu. Berikan kemenangan itu ya Bapa. Ada nama kami. Bukan saja tertulis di piala kemenangan. Bukan tertulis di mahkota kemenangan saja. Tapi tertulis di buku kehidupan surgawi. Kami tidak mau nama kami dihapus dari sana. Tuhan, tolong beri kemenangan pada kami. Terima kasih Bapa. Apapun menjadi masalah dan persoalan hari ini. Baik bagi kami yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming ataupun rekaman. Tuhan mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan kami. Tuhan tolong kami semua untuk kami berhasil menang bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Bapa dalam surga, hamba-Mu menyerahkan akan minyak yang dibawa oleh jemaat-Mu ini. Urapi minyak ini menjadi minyak urapan penuh dengan kuasa Allah. Kami sehati berdoa untuk minyak ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak ini dijadikan minyak urapan penuh dengan kuasa Allah. Dan ketika minyak ini dioleskan pada tubuh yang sakit, maka di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit orang itu disembuhkan. Ketika minyak ini dioleskan, dipercikkan ke tempat-tempat yang mengandung kuasa setan iblis, atau ke tubuh yang dikuasai oleh kuasa setan iblis, maka di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa setan iblis itu akan dipatahkan, dihancurkan, diusir keluar dari sana, untuk tidak lagi berkuasa selama-lamanya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang akan menggunakan minyak urapan ini, biar mereka menggunakan dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian, besok adalah hari ulang tahun gereja kita. Hari ulang tahun GPKDI Tabernakel Kasih adalah tanggal 28 Februari. Kita sudah ulang tahun yang ke-6 pada hari besok. Selamat ulang tahun buat saudara sekalian, jemaat GPKDI Tabernakel Kasih, baik yang mengikuti onsite maupun yang mengikuti live streaming. Kita semua diberkati Tuhan. Karena apa? Sebetulnya banyak sekali alasan buat gereja ini tidak berlanjut sampai tahun yang ke-6. Tapi Tuhan izinkan untuk kita terus berlanjut sampai tahun yang ke-6, bahkan bertumbuh, berkembang. Dan saatnya sekarang kita juga berbuah. Oleh sebab itu saya mengajak saudara sekalian untuk ayo kita sama-sama membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, datang untuk dilayani di gereja ini, supaya mereka mendapat berkat Tuhan, sebagaimana kita mendapatkan berkat Tuhan melalui pelayanan GPKDI Tabernakel Kasih. Beberapa pengumuman yang lain adalah seperti di Warta Jemaat dikatakan, dituliskan di sana, ada program 1 RRI Bandung. Kita ternyata masih diminta lagi untuk melanjutkan pelayanan di RRI Bandung untuk bulan Maret. Saya pikir sudah berakhir di bulan Agustus kemarin, ternyata sampai bulan sekarang dan Maret juga. Mimbar Agama Kristen, saya akan membawakan firman Tuhan di sana pada hari Rabu, tanggal 2 Maret, jam 8 malam sampai 9 malam. Saya harap saudara mendengarkannya, karena mereka yang mendengarkannya banyak sekali yang berkomentar mendapat berkat Tuhan melalui acara RRI Bandung ini. Bagus kok siarannya jernih. Saudara bisa melalui gelombang 97,6 FM atau mengikuti melalui program RRI Playgo. Ini juga program yang bagus sekali, jadi bening ya suaranya. Dan lancar, cukup bagus. Tepat jam 8 ya mulainya, dan selesai tepat jam 9. Persiapkan diri saudara untuk mengikuti dan mendapat berkat Tuhan dari perjamuan kudus pada kebaktian Minggu tanggal 6 Maret 2022. Saya menghimbau, mengundang saudara sekalian yang ada di live streaming untuk ikut perjamuan kudus ini di gereja onsite. Kalau saudara sehat, ikut, kecuali kalau saudara sakit. Jadi saudara yang sehat, sekali lagi saya ulangi, saudara yang sehat, datanglah ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu depan tanggal 6 di tempat ini. Dan saudara bisa katakan kepada Ibu Heni, saya jangan dikirimi perjamuan kudus karena saya akan datang tanggal 6. Karena saya akan sehat di tanggal 6. Ya, gitu dong imannya. Jangan imannya saya akan sakit di tanggal 6. Apaan iman kayak gitu? Hadirilah juga persekutuan The Lantern dalam ibadah online. Acaranya Ruang Kudus, ya ini pengajaran PA ya, saudara, PA ini untuk anak-anak muda. PA temanya adalah tentang manusia. Kita akan membahas tentang manusia. Melanjutkan Ruang Kudus di tahun yang lalu. Saya akan membawakan tema ini atau acara ini melalui Zoom pada 6 Maret hari Minggu depan jam 7 malam. Oh ya, sebelum saya lupa. Nanti malam juga ada acara The Lantern
yaitu diskusi atau sharing tentang kesulitan di dalam mengasihi. Gitu ya. Apa itu kesulitan dalam mengasihi dan bagaimana kesulitan. Saya nanti akan memimpin diskusi ini nanti malam jam 7 malam lewat Zoom Persekutuan The Lantern nanti malam. Tapi minggu depan itu Ruang Kudus, temanya tentang manusia. Bagi jemaat yang perlu menghubungi diaken GPKDI Tabernakel Kasih, saudara bisa menghubungi sesuai dengan tugas atau bidang-bidang yang ditangani oleh para diaken ini ada di Warta Jemaat. Hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab setiap Jumat jam 7 malam. Jangan lupa nanti Jumat yang akan datang kita masih membahas tentang iman. 2 Jumat kemarin kita sudah membahas tentang iman. Saudara jangan merasa bahwa saya sudah tahu tentang iman. Enggak, belum tahu. Itu jangan, makanya jadi orang tuh jangan apa-apa tuh sok sudah tahu gitu. Belum tahu. Banyak yang baru yang diungkapkan di pembahasan tentang iman supaya kita bisa beriman dengan benar. Jangan asal beriman versi kita sendiri. Iman tuh harus iman versi Tuhan. Kebaktian anak kata melalui YouTube channel Tabernakel Kasih setiap hari Minggu. Biasanya bisa mulai diikuti sekitar jam 6, jam 7. Kak Ina sudah membukanya di situ. Dan santai bersama kata melalui Zoom pada hari Rabu jam 7 malam. Tolong anak-anak kita dari sejak masa kecil mereka, kita dorong, kita anjurkan, kita motivasi, kita jelaskan mengapa kita perlu Tuhan. Ingat ya, saudara yang punya anak kecil itu masih beruntung. Kalau anak saudara nanti sudah besar, sudah remaja, pemuda, sulit untuk diajari ke gereja. Untuk diajari dekat sama Tuhan, padahal mereka perlu Tuhan. Mereka tidak tahu jalan ke surga itu seperti apa. Nikodemus yang sudah tua dan ahli Taurat saja nggak tahu jalan ke surga kok. Apalagi anak muda ini yang anak-anak kita ini sayang sekali. Kalau saudara mengerti sekali tentang Tuhan, tapi anak-anak saudara ternyata jauh dari Tuhan. Saya percaya saudara tidak akan bahagia kalau melihat anak-anak saudara mengalami kondisi seperti itu. Ya, anjurkan mereka mengikuti kebaktian anak ini menarik. Zoom bersantai bersama kata juga menarik. Banyak permainan, banyak game, dan banyak hal-hal yang ya lucu-lucu spontan dari mereka anak-anak ini. Ya, itu saja pengumumannya dan selamat ulang tahun Dirgahayu untuk GPKDI Tabernakel Kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi para jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini dapat melakukan persembahan melalui kantong-kantong yang disebarkan. Untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat menyampaikan persembahannya melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya.
haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang sudah kami dengarkan pesan Tuhan bagi kami semua pagi hari ini, kiranya Tuhan kami dapat menghidupinya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Dan kembali kepada Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan lebih dalam lagi ya Bapak. Terima kasih berdoa buat hamba-Mu Pastor Andi yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu, mengurapi di dalam segala hal dalam melayani Tuhan. Dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam menggembalakan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberi, yang persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan. Berkati dalam segala hal, dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha mereka Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maupun juga yang mentransfer lewat bank ya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami setiap hari dari hari ke hari untuk terus berjalan di dalam kebenaran, untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami mohon berikan kami perlindungan ya Tuhan, tuntun bungkus kami dengan kuasa-Mu sehingga segala hal yang tidak berkenan berasal daripada Tuhan, kuasa si jahat yang ingin mengganggu, yang ingin menjauhkan kami daripada Tuhan, tidak berkuasa atas kami ya Tuhan. Terlebih-lebih sakit penyakit COVID-19 dengan varian terbaru Omikron Tuhan. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan, memohon kuasa Tuhan. Kami boleh dilindungi, dijauhkan. Dan kami dalam kondisi yang sehat, bugar, tetap kuat dan tetap melakukan aktivitas kami dengan kekuatan dan kesehatan yang selalu baru daripada Tuhan setiap hari. Berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, Tuhan sendiri yang akan terus memulihkan bangsa ini dari hari ke hari di dalam berbagai hal. Terlebih berikan hikmah dan kebijaksanaan buat pemerintah dalam menangani COVID-19 yang di Indonesia ini saat ini ya Tuhan, maupun juga yang terkhusus di Kota Bandung, sehingga mereka dapat mengendalikan, menangani dan semua boleh terselesaikan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih, kami nyatakan, kami berdoa, kami berikan berkat dan damai sejahtera buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini, Tuhan tolong setiap kami dengan selamat sampai ke rumah kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Kami teringat jemaat-jemaat mungkin yang sedang berada dalam kondisi yang sakit, kurang sehat, sedang terganggu kesehatannya ya Tuhan, yang kami tidak tahu apapun itu, tapi kami mohon kuasa Tuhan dimanapun mereka berada, yang sedang berada di rumah atau di mana saja ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa dan kami memohon kuasa Tuhan disembuhkan, dipulihkan, dijamah oleh Tuhan, kesembuhan sedang terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka dapat sehat kembali sempurna seperti sedia kala ya Bapa. Yang sedang mengalami beban, pergumulan, persoalan hidup, sedang menantikan jawaban doa daripada Tuhan. Pagi hari ini kami mohon Tuhan berikan ketenangan, berikan kemenangan, berikan jawaban tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Dan ajar setiap kami dan ajar seluruh jemaat Tuhan untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam segala hal pergumulan dan di dalam setiap doa yang sedang dinantikan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka hati kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Apapun yang engkau kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kita semakin naik dan bukan semakin turun, kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih, sukacita, damai sejahtera melingkupi dan memenuhi setiap kehidupan kita. Serta berkat yang berkelimpahan menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kita. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya. Bapa terima
kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersatu dulu sejenak. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.